datang di channel saya. Saya atas nama Selviana, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megarizky. Saya diamanahkan oleh ibu dosen saya yang terhormat Ibu Runi Meirarti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara telah menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebudayaan. Nah, untuk perkembangan bahasa Melayu sendiri kita bisa lihat atau kita bisa temukan pada beberapa peninggalan seperti prasasti di Kedukan Bukit Palembang, prasasti Tarangtuo, prasasti Kapur, prasasti Karangbirahi. Nah, teman-teman, sebelumnya apakah ada yang tahu kenapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Faktor yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. Faktor kedua, bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan bahasanya sehingga kita mudah memahaminya. Ketiga, suku-suku di Nusantara mau menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Faktor yang keempat, bahasa Melayu dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang cukup luas. Yang kelima, bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan dan juga merupakan bahasa resmi kerajaan. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Ophuijsen. Sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Bapak Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Sultan Iskandar, Sultan Takdir Adi Syabana, Hamka, Rustam Effendi, dan Khairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perkembangan kata sintaksis maupun morfologi dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi umum sebagai alat komunikasi sosial. Maksudnya, sebagai alat komunikasi ketika kita ingin berdialog, berdiskusi, atau bersingkrama dengan seseorang. Fungsi khususnya yang pertama, emotif, tumpuan pembicaraan pada penuntun. Maksudnya untuk kita mengungkapkan rasa ketika kita gembira, sedih, terharu, ataupun kecewa. Kedua, konatif, tumpuan pembicaraan pada lawan bicara. Bertujuan untuk lawan bicara kita tidak tersinggung atau merasa senang. Dan yang terakhir, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa persatuan, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang ketiga, sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu, dan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Baiklah teman-teman, padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi saya sampai di sini cukup sekian. Terima kasih. Semoga ada hal yang bermanfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.